Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para wargi Daily Podcast Pusdai Jawa Barat. Tempat di mana kita bisa mengobrol santai, membahas berbagai tema dan juga kita tentunya akan belajar bersama. Di hadapan saya sudah ada nih Ustadz kondang kita. Beliau bernama Ustadz Reza Umboro, SHI ME, yaitu Sarjana Hukum Islam dan juga Master Ekonomi. Yang kebetulan pada hari ini para wargi, beliau akan membahas tentang tema yang sangat seru pada hari ini, yaitu tentang apa itu keluarga. Tentunya ini sangat berkaitan deh ya dengan gelar beliau juga, dan kita akan kupas tuntas dan ini cukup seru untuk kita simak. Untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sejuknya hari ngadang sonten Ustadz mah. Sehat. Alhamdulillah sehat pisan nih. Meskipun agak serak-serak Bu ya. Ya selalu ini sedikit. Sudah bakatnya ini teh Ustadz, kenapa ya? Kalau Bapak mah bakat ya? Ya bakat. Oh bakat. Saya nggak ngerti kenapa suaranya tidak bisa seindah yang lain gitu ya. Bu, boleh atuh Bu intronya di podcast kita nyanyi sedikit gitu. Boleh. Boleh lah, nanti kita intro-introan nih Ustadz. Alhamdulillah para wargi, Ustadz Reza ini juga beliau aktif nih Ustadz ya di Pusdai Jawa Barat. Dari tahun berapa Ustadz? Sepertinya memasuki tahun ke-14 ya. Masya Bu, Allah, geringan tos lami ya iya, Gusti. betul sekali. Kita tidak berasa ya. Jadi kebersamaan itu sangat waktu itu sangat cukup cepat berlalu ya. Karena mungkin enjoy di Betul, sininya, jadi nyaman. berapapun lamanya dinikmati saja, dijalani Betul. prosesnya ya. Siap, betul. Dan juga akhirnya yang 14 tahun itu dari bujang sampai akhirnya menikah dan juga akhirnya larinya yaitu ke apa itu keluarga. Betul sekali. Ya, Menyambung pokoknya apa itu keluarga. Ya lebih kepada sebetulnya Bu Wawa, ini pengalaman pribadi saya mengabdi di lingkungan Pusdai. Betul. Mungkin sudah qadarullah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selama saya mengabdi di sini itu banyak dipertemukan dengan masalah-masalah yang memang kebetulan masalah-masalah itu terkait dengan masalah keluarga. Oh, Masya Allah. Mulai dari masalah hubungan suami istri, ada yang sudah membujang usianya cukup lanjut belum menikah, ya Allah. ada yang orang tuanya suami istri kehidupannya menurut mereka bahagia tapi tidak dengan anaknya, ada anaknya yang soleh tapi orang tuanya tidak, ada yang ribut-ribut, ada yang ribut-ribut masalah waris dan yang lain sebagainya. Kenapa ya, pertanyaan besarnya tuh hal-hal seperti ini tuh kok bisa terjadi di dalam sebuah rumah cukup tangga. pelik ya Ustadz ternyata ya. Betul. Termasuk nanti kita juga kupas tuntas contoh-contoh keluarga mungkin ya yang baiknya. Tapi kita mau tahu dulu nih Ustadz, apa itu keluarga? Jadi keluarga itu seperti apa harusnya dan bagaimana? Gitu. Intinya secara sederhana bisa dipahami, keluarga itu terdiri dari satu, adanya suami, dua, adanya istri. Kemudian dari hubungan keduanya kemudian lahirlah ada anak-anak. Jadi intinya harus dipahami bersama di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi dalam perspektif agama Islam, berkeluarga itu harus diawali dengan adanya pernikahan atau perkawinan yang sah. Betul. Nah, jadi adanya hubungan laki dengan perempuan yang dinamakan hubungan suami istri hingga lahir kemudian yang namanya anak-anak, itulah yang kurang lebih bisa dipahami sebagai keluarga. Jadi intinya ketika kita membahas keluarga, maka di situ kita membahas hal-hal yang menjadi awal terbentuknya sebuah keluarga. Jadi berbicara keluarga itu tidak hanya berawal dari setelah keluarganya terbentuk, tetapi harus diawali obrolan tentang berkeluarga itu adalah dimulai dari tahapan awalnya. Bagaimana seorang pemuda atau seorang pemudi mencari
calon atau jodohnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan, betul. sampai kemudian status mereka berubah dari yang tadinya statusnya single kemudian menjadi bersuami kah atau beristri kah, dan seterusnya. Kemudian statusnya juga bertambah menjadi ayah, menjadi ibu, dan bukan tidak mungkin punya anak, anaknya menikah statusnya berubah lagi, bertambah gitu, Betul, menjadi ya, kakek, nenek. menjadi nenek Iya, incuan Masya gitu dan Allah. seterusnya. Akankah kita nyampe ke sana belum tahu ya? Amin, insya Allah Masya Allah, semoga. ya. Nah ini Ustaz Reza, tentunya kan namanya sudah menjadi keluarga, ada peran-peran tersendiri kan? Betul, Peran sendiri, jadi peran ayah lebih identik mungkin dengan bekerja, betul, peran ibu jadi ibu rumah tangga. Tapi kan betul, zaman sekarang berbeda, Ustaz. betul, Banyak sekali yang seorang ibu itu bekerjanya double, di luar rumah maupun di dalam rumah. betul, Ibaratnya seperti jadi wanita karir. betul, Dan itu menjadi hal zaman sekarang, itu menjadi hal yang lazim yang kita betul, lihat ya. Jadi sudah biasa seperti itu. betul. Nah, dalam hal ini gitu loh, peran seorang suami dan juga seorang istri, apakah itu masih bisa istilahnya ya, hal-hal seperti itu ditolerir atau bagaimana? Apakah harus ada kesepakatan juga suami istri untuk dilarangnya istri untuk bekerja dan sebagainya, atau bagaimana tuh, Ustaz? Ya, mungkin kita coba membahasnya terlebih dahulu dari sisi fitrah ya. Fitrah, betul. Fitrah betul. sebagai manusia, kemudian fitrah sebagai laki-laki, dan fitrah sebagai perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Wawa juga bisa lihat mungkin di dalam Quran surah Al-A'raf, tepatnya di ayat ke-189, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut berfirman menjelaskan tadi, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Jadi dari bunyi awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, bahwa sebenarnya Allah itu telah menciptakan manusia itu dari yang satu. Yang dimaksud di sini adalah betul. Adam, dan kemudian dari Adam Allah menciptakan pasangannya, yaitu adalah Siti Hawa. Namun yang harus dipahami adalah yang berikutnya, justru wa ja'ala minha zaujaha. Ayat ini kalau diterjemah secara harfiah, penjelasannya adalah dari Adam Allah menciptakan Hawa. Namun yang membedakan adalah penggunaan kata menciptakan, Bu, di dalam ayat ini. Kalau di bunyi awal ayatnya itu Allah berfirman wa khalaqa minha. Ya. Tapi di bunyi selanjutnya Allah menjelaskan wa ja'ala minha. Kalau di ayat sebelumnya, ya di awal ayatnya Allah berfirman huwallazi khalaqakum, artinya Allah yang menciptakan kalian. Ya, yang dimaksud adalah Adam, tapi kemudian terusan ayatnya berbunyi wa ja'ala. Jadi ada dua kata yang menjelaskan arti kata mencipta, namun di dalam bahasa Arabnya menggunakan dua kata yang berbeda. Satu khalaqa, yang kedua adalah ja'ala. Jadi yang dimaksud daripada ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, yakni manusia, itu membawa fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya itu adalah berpasangan. Artinya jika kita memahami dengan baik ayat ini, maka kita dapat memahami pula bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa baik Adam maupun Hawa, laki-laki ataupun perempuan, itu membawa sifat bawaan atau fitrahnya masing-masing. Nah, untuk menjawab kenyataan atau realita hari ini di mana suami bekerja, istri bekerja, bukan tidak mungkin juga nanti muncul masalah ketika suami bekerja, istri bekerja, kemudian meninggalkan anak di rumah dan yang lain sebagainya. Saya selalu menjawab bahwa posisi istri, kedudukan istri merawat anak itu bukan tugas, bukan suatu kewajiban, tetapi fitrah.
Artinya memang perempuan itu telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, punya kecenderungan untuk mendidik, sedangkan kaum laki-laki, para suami, fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala didesain itu untuk bertanggung jawab. Jawab, betul. Ya. Nah, sehingga untuk memahami hal ini perlu dipahami bersama, karena tadi di awal sudah disampaikan ketika berbicara keluarga itu tidak hanya berbicara masalah-masalah apa yang terjadi ketika keluarga ini sudah terbentuk, ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak. Tidak. Jadi bagaimana kita di sini berbicaranya adalah bagaimana seseorang itu ketika posisinya masih single, dia mempersiapkan dirinya. Gitu. Artinya kalau saya sering menemukan ada calon pasangan suami istri yang membuat janji-janji hitam di atas putih. Nanti kalau saya sudah menikah, kamu ya yang nyuci pakaian, ibu ya yang nyuci piring, kalau anak nangis ibu ya, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kenyataannya kalau anak nangis, istri tidak ada karena ada di tempat kerja. Betul. Pun demikian suami. Nah, untuk menjawab masalah ini, Islam menjelaskan kepada kita bahwa apapun bentuk permasalahannya, seharusnya yang menjadi solusi itu adalah nilai-nilai etik. Dalam hal ini adalah nilai-nilai agama. Karena baik laki-laki ataupun perempuan di dalam Islam, laki-laki menikahi perempuan karena di dalam dirinya ada dua hal, sedangkan perempuan dinikahi oleh laki-laki pada dirinya ada empat hal yang dipilih oleh laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Sebagaimana Nabi mengatakan kalau pada perempuan tungkahul mar'ah li arba. Ya. Yang pertama adalah lihasab ailinasabiha, kemudian yang kedua limaliha, yang ketiga lijamaliha, kemudian yang keempat lidiniha. Kemudian Nabi memerintahkan fazfar bizatidin taribat yadak. Kata Nabi, perempuan itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah karena nasab atau karena kemuliaannya, kemudian ada karena hartanya, kemudian ada karena kecantikannya, kemudian yang keempat karena agamanya. Kemudian kata Nabi, pilihlah seorang wanita itu untuk dijadikan istri karena agamanya, taribat yadak, maka engkau akan selamat, engkau akan sejahtera. Pun demikian untuk laki-laki, kata Nabi SAW, iza ja'akum rajulun ya man taradawna khuluqaha ya wadinaha atau dinuha ya man taradawna dinahu wa khuluqahu fazawijuh. Kata Nabi SAW, apabila ada seorang pemuda atau laki-laki datang kepadamu, wahai para wali daripada anak perempuan kalian, maka apabila kalian suka atau ridho kepada agama dan akhlaknya, maka segera nikahkanlah kepada anak perempuanmu kepada laki-laki tersebut. Gitu. Nah, artinya jika melihat dua hal ini, saran kami ya jika terjadi benturan-benturan pemahaman di dalam memilih profesi kerja bagi suami istri yang berumah tangga, terlebih lagi sudah mempunyai anak, nah maka harus dipahami dari sisi agama bahwa ini loh fitrahnya seorang suami, ini loh fitrahnya seorang istri, dan kemudian diusahakan pula ruang berkarya, berkreativitas, berkegiatan dan bekerja bagi kaum wanita itu jauh dari kata fitnah ya. Agar terhindar yang namanya kalau bahasa hari ini kecemburuan lah yang bisa muncul dalam berkeluarga. Tapi gitu. Kondisi kan tidak bisa dielak ya, Betul. Ustadz. Kadang kebutuhan, karena kebutuhan misalnya. Betul. Jadi seorang istri tetap harus bekerja. Betul. Karena kebutuhan. Tapi sebetulnya misalnya dalam berumah tangga, begitu seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, tidak ada komitmen sebelumnya. Karena pada saat sebelumnya itu sang suami misalnya bekerja. Betul. Namun di pertengahan jalan misalnya tiba-tiba di PHK lah. Betul. Dan lain sebagainya. Betul. Istrinya yang tetap bekerja dan lain sebagainya. Hal itu kan tidak ada pembicaraan sebelumnya, Ustadz. Betul. Ya. Nah, untuk menjaga komitmen itu sendiri sebetulnya kita susah ya untuk menerima untuk seorang istri itu. Duh, kenapa ya? Dulu kita tidak pernah
membicarakan nih kalau suatu saat jadi suami tidak bekerja, akhirnya kita yang maju dan sebagainya. Eh, yang ingin saya tanyakan, butuh ini kita saling apa ya namanya, memberikan masukan atau kita ngobrol bareng antara suami dan istri itu. Cuma kan kadang keegoan laki-laki sangat besar. Itulah Ustaz. Jadi gimana tuh ya pemecahannya? Eh, Kalau saya memahami komitmen itu niat ya. Niat, oke. Jadi Kembali lagi ke niat ya. Nabi kan pernah mengatakan innama a'malu binniyat wa Hmm. innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kata Nabi setiap amal-amal perbuatan itu ya harus dibarengi dengan niat, dengan suatu komitmen. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan meraih nantinya sesuatu dari apa yang dia lakukan itu. Nah, sumber motivasinya, stimulator utamanya itu adalah komitmen atau niatnya itu. Nah, punten-punten sebelum berangkat kepada apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wawa, seringkali secara pribadi menemukan bahwa anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mungkin dari sudut pandang hukum perkawinan di Indonesia sudah memasuki usia yang cukup matang untuk berkomitmen dalam pengertian dalam hal ini berniat atau mewujudkan niat untuk menikah, berkeluarga. Namun sayangnya tanpa disadari sepertinya ya, kita akan menemukan kurangnya majelis-majelis, kurangnya lembaga, kurangnya institusi atau peran langsung, baik itu dari orang tua, dalam hal ini mungkin pemerintah, yang aktif, bergerak aktif, Betul. menjembatani anak-anak kita, dalam pengertian menjembatani di sini mempersiapkan mereka Pembinaan sehingga pranikah dalam gitu ya. tanda kutip ya siap untuk menikah. Pengalaman pribadi sebelum menikah ya dapat ilmu persiapan ditatar lah istilahnya, tapi kan dalam hitungan jam saja. Prakteknya mah di luar ekspektasi Ya kita ya. betul. Jadi seakan-akan kita itu ya silakan belajar sendiri gitu. Nah, hanya ingin mengingatkan terlebih lagi sebagai seorang muslim, terlahir sebagai muslim, agama itu bukan sesuatu yang terpisah dari hidupnya. Jadi agama itu ya harus jadi pedoman di dalam hidupnya. Maka bagaimana cara memunculkan, menumbuhkan niat siap untuk menikah itu harusnya menjadi bincang publik di antara anak-anak kita, sehingga minimal mereka dapat bayangan, mereka mendapat gambaran gitu. Bagaimana sih membangun sebuah rumah tangga sehingga kemudian nantinya jadi berkeluarga. Nah, apabila ini dipahami dengan baik ya diharapkan mampu meminimalisir tadi ya hal-hal yang mungkin tadi kalau apa yang disampaikan oleh Bu Wawa sebenarnya sudah dianggap normal ya gitu kan. Jadi suami bekerja, istri bekerja gitu. Saya cuma ingin merubah redaksinya aja sih Bu, cuma mungkin itu diharapkan menjadi solusi. Ini cerita pribadi aja. Semoga podcastnya nanti kalau sudah tayang tidak dilihat oleh istri. Jadi begini Bu, ini ada pengalaman dulu. Waktu saya belum menikah itu, waktu saya ngisi kajian waktu itu, kalau tidak salah di suatu masjid di daerah Soekarno-Hatta. Selesai pengajian tuh saya didatangi 2 akhwat, 2 perempuan. Oh, Masya Allah. Kan, didatangi. Kang Reza katanya. Ya, saya to the point aja. Intinya si akhwat itu ngajak nikah. Bu. Oh, Masya Allah. Ya. Jarang-jarang itu. Ya, lalu saya jawab begini. Bu waktu itu. Aduh, saya belum punya pekerjaan tetap katanya. Lalu dia jawab, wah nggak perlu pekerjaan tetap Kang, yang penting Akang tetap berpenghasilan. Beda atuh Kang katanya kalau punya pekerjaan tetap dengan tetap berpenghasilan. Saya pikir oh iya juga ya, yang penting tetap berpenghasilan.
bukan punya pekerjaan tetap gitu kan. Meskipun kerjanya hanya sehari tapi berpenghasilan 1 M kan lumayan ya Bu ya. Sudah itu pasti Ya, income. tapi intinya saya jawab waktu itu, saya tidak mengarang jawabannya gitu. Intinya, aduh teh saya belum siap. Saya bilang gitu aja gitu kan. Setelah mendapat penjelasan seperti itu dari seorang perempuan, saya juga kaget. Oh, ternyata Berarti gitu, ya tidak semua perempuan. betul. Iya. Intinya saya mabuk tetap ujung-ujungnya mah UUD ya. Udah, Ujung-ujungnya tetap duit. aja. Karena kalau nanti teknis di pernikahan kan beda ya kalau udah masuk hidup rumah tangga mah ya. Ya, betul. Intinya obrolannya kan ke arah sana ya. Betul. Nah, itu lama saya memahami itu, arti kata siap itu coba saya pahami gitu kan dengan cara bijak. Siap itu apa sih? Ternyata saya memahami siap itu bukan hanya siap finansial. Jadi siap itu ya siap finansial, siap mental, siap spiritual dan yang lain sebagainya. Ternyata semua itu harus dipersiapkan. Nah, yang dinormalisasi oleh kita hari ini, siap untuk menikah itu siap finansial. Nah, sehingga hal-hal lain kesannya terabaikan. Spiritual itu terabaikan. Aspek sosial juga nanti kalau dia sudah menikah kan dia punya status sosial baru, itu juga mungkin kurang dipahami dengan baik. Jadi yang dipahami itu adalah masalah finansial. Tidak bermaksud menjustifikasi bahwa bahagia itu pengertiannya adalah punya bekal materi yang cukup. Tapi jika kita membandingkannya dengan kondisi yang lain, ada yang berkecukupan bahkan lebih nilai-nilai ekonominya, tapi kebahagiaan itu tidak diraih dalam kehidupan berkeluarganya. Justru sebaliknya, ada yang mungkin kehidupannya sederhana, tapi arti kebahagiaan itu didapat. Itu begitu Bu. Jadi lebih kepada kalau saya sih mencari solusinya, mungkin Pusdai nanti bisa menawarkan program-program pembekalan bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita gitu, bagaimana cara membangun rumah tangga dan berkeluarga gitu dalam pandangan Islam gitu. Jadi kita tidak mempersiapkan mereka, tapi minimal kita berusaha memberi pengaruh lain kepada mereka. Ya, kita bisa bertanya kok Bu Wawa, coba Bu Wawa pernah tanya nggak sama anak-anak kita gitu, atau sama anaknya Ibu, udah siap belum teh, atau sudah siap? Belum, masih kecil. Karena masih kecil mungkin ya. Itu kan. Oh iya. Jadi saya gini juga Ustadz. Terkait ini sebelum pembahasan jauh ya maksudnya. Sebelum ada ya seorang laki-laki atau perempuan ini mau menjajaki pernikahan, tentunya kan dipikirkan itu oleh orang tuanya itu biaya pernikahan nih. Betul. Biaya gedung dan lain sebagainya. Namun kedua pasangan ini, calon pasangan pengantin ini mempunyai prinsip tersendiri. Betul. Zaman sekarang itu lagi in loh Ustaz. Jadi mereka tidak mau berpoya-poya untuk hajatan lain sebagainya. Jadi mereka cukup untuk ke KUA saja. Nikah di KUA Nikah saja. Di KUA saja. Uangnya dan sebagainya menjadi simpanan, itu bisa dibuat dijejekeun buat kontrakan, buat beli peralatan lain sebagainya. Nah, sebetulnya untuk posisi sebagai orang tua, itu apakah mengikuti kehendak anak itu sendiri, atau misalnya orang tua juga punya masih punya tanggung jawab nih, saya ingin membahagiakan anak saya dengan cara hajatan, maksudnya tetap membahagiakan anak saya, tapi anak tersebut tidak mau, dari kedua mempelai itu punya prinsip tersendiri, calon kedua mempelai itu. Nah, baiknya sikap dari orang tua bagaimana tuh? Nah, persis. Bu Wawa. Tadi kan ayatnya sudah sempat kita kutip bersama ya dalam surah Al-A'raf dari ayat 189. Kelanjutan bunyi ayatnya begini Bu. Di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma taghasyaha hamalat hamla khafifan famarrat bih. Jadi pasangannya, dalam hal istrinya ini, ketika dicampuri oleh pasangannya, oleh suaminya, maka mengandunglah si sang istri ini gitu kan. Kemudian di sini dijelaskan hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Kemudian tahapan awal di dalam mengandung itu usia kandungannya masih ringan dan itu berlalu begitu saja dengan waktu. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in atataina nasaliha lanakunanna minasyakirin. Lalu di penghujung ayat 189 di sini dijelaskan, maka kemudian falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Jadi ketika usia kandungannya memberat, ya hamil tua lah, usia hamil tua gitu kan. Kemudian
Ya, ini keduanya. Ayah, ibu, suami, istri ini keduanya berdoa, da'allaha rabbahuma la in ataitana ya sholihalanakunana minasyakirin. Doanya apa ketika sang istri hamil tua, suami istri ini doanya apa? Doanya adalah la in ataitana sholihalanakunana minasyakirin. Duhai Rob, jika engkau karuniakan kepada kami anak yang soleh, maka kami akan bersyukur. Bersyukur di sini pengertiannya menurut Syekh Ibnu Katsir adalah menjaganya. Menjaga itu merawatnya. Merawat fitrahnya. Nah, sehingga berkeluarga itu atau mempersiapkan anak untuk berkeluarga itu atau menjelaskan bagaimana berkeluarga kepada anak itu tanggung jawab siapa? Yang paling utama adalah tanggung jawab orang tua. Artinya dalam berkeluarga itu baik orang tua, ayah, ibu dengan anak, komunikasinya harusnya dua arah ya. Jadi tidak ini arahnya ka Cimahi, anu ya arahnya ka Bandung gitu. Jadi nggak ketemu ya. Karena memang fitrah anak itu pertama ya sebagaimana Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu oleh Allah sudah ditetapkan fitrahnya, bawaan asalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Namun kemudian fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi. Namun kemudian setelah anak bayi ini dilahirkan ke bumi, maka kemudian selanjutnya itu menjadi tanggung jawab abawahu, menjadi tanggung jawab orang tuanya gitu. Nah, saya sering memahami kata orang tua di sini bukan tidak sebatas pengertiannya adalah orang tua biologis. Kalau orang tua biologis jelas itu adalah ayah dan ibunya. Ibu Wawa juga orang tua, bahkan orang tua non biologis. Bagi siapa? Bagi anak didik, putra putri didiknya Ibu Wawa. Karena kita sering dipanggil Umi, sering dipanggil Ibu Guru, Bapak Guru gitu. Cuma bedanya kita mah nggak ngasih uang jajan aja sama mereka ya. Jadi kayaknya di lembaga. Betul. Nah, dari situ Bu, di ayat 190-nya ini jelas Allah menegaskannya. Fala ma'atahumas salihah. Namun kemudian ketika Allah sudah menganugerahkan kepada suami istri tersebut seorang anak yang soleh. Nah, di sini jelas ayatnya ja'alallahu syuraka'a fima atahuma. Justru orang tuanya malah menciptakan hal-hal, atau menciptakan di sini pengertiannya bisa jadi mendidik atau membiasakan kepada anaknya, yang justru apa yang dibiasakan di dalam rumah tangga atau berkeluarga ini syuraka'a fima atahuma justru menyebabkan si anak ini menyekutukan Tuhannya, malah menjauh daripada Tuhannya. Makanya untuk menelusuri adanya kekurangan atau bahkan mungkin kita boleh mengatakan sebagai malpraktik di dalam menjalankan rumah tangga di sini, siapa kalau kita bertanya siapa yang harus paling bertanggung jawab, tahapannya kalau menurut saya ya ayah, ibu, orang tua, nah baru di situ ada anak gitu. Karena walau bagaimanapun arijal qawwamuna 'alan nisa, yang paling bertanggung jawab itu adalah laki-laki. Bolehlah ya, dikatakan bahwa al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah pertama bagi anaknya. Tapi suatu sekolah pasti ada manajernya yang memanage, yang mengelola tentu yang lebih tinggi daripada sekolah itu sendiri. Manajernya siapa dalam rumah tangga? Yaitu adalah suami. Ya, jadi sebetulnya Bu Wawa, permasalahan-permasalahan seperti itu ya harusnya tidak terjadi kalau pola komunikasi, pola asuh, pola didik di dalam berkeluarga itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena punten Bu, anak-anak kita itu hari ini seringkali menerima informasi yang sifatnya instan ya, dari media-media sosial, agar kamu nanti berkeluarganya bahagia. Jadi cuma sepotong-sepotong parsial didapatnya gitu. Jadi tidak tertib, tidak sistematis gitu. Itu begitu Bu. Iya. Ini juga ada juga sih. Ya kadang gitu ya, kalau kita lihat di podcast, di sosmed ya. Ada khusus suami jadi asa pang betulnya. Ada yang khusus istri, sosmed istri asa pang betulnya gitu ya. Betul. Butuhnya informasi lengkap tuh ya, makanya itu biar tidak bersebelahan gitu ya. Terus ini dulu Ustadz, kan sebelum kita masuk ke pernikahan,
biasanya nih ada juga kan kalau seorang perempuan atau laki-laki itu dalam menentukan jodohnya dia punya seseorang yang didambakan Betul. sebelum menikah itu. Ekspektasi lah ya. Ekspektasi. Ya. Dia sudah punya nih, contohnya udah ada si A. Tapi orang tuanya pun mempunyai calon Betul. gitu. Peran sebagai anak bagaimana? Karena tetap itu orang tua juga mengharapkan yang terbaik, dan peran orang tua pun bagaimana secara bijak menyikapinya. Betul. Nah, itu jawabannya Bu ada di surah An-Nur ya, An-Nur. surah ke-24, tepatnya di ayat yang ke-32. Di situ ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Di ayat itu dijelaskan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Jadi kalau lihat terjemahnya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban untuk menikahkan anak itu ada pada ayah atau wali. Jadi kewajiban menikahkan ya. Berarti luas maksudnya. Betul. Jadi di sini terutama ayah, wali daripada anak perempuannya atau wali daripada anak-anaknya di dalam keluarga, itu betul-betul harus paham fitrah anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kecenderungan anak. Kemudian pergaulan anak gitu. Itu harus dipahami semuanya. Jadi punten sekali kita banyak menemukan kasus orang tua yang sadar betul secara finansial dia mampu. Bahasanya seperti ini, Bu. Berapa aja deh, yang penting anak saya bisa sekolah di sekolah itu, gue bayarin gitu. Mau 10 juta, mau 20 juta, mau 50 juta gitu. Oke, dari sisi finansial, ayah, ibu, orang tua dalam hal ini support untuk pendidikan anaknya. Tapi seringkali yang sangat kami sayangkan adalah seakan-akan dilepaskan begitu saja, dipercayakan sepenuhnya ke lembaga pendidikan yang dimaksud, tanpa di situ orang tua, ayah dan ibu menjalankan perannya secara fitrah, yang memberikan pendidikan pertama dan utama kepada anaknya gitu. Meskipun itu tidak bisa disalahkan secara menyeluruh, tidak gitu. Nah, hanya di sini yang harus kita pahamkan bersama adalah jangan sampai di dalam menjalankan hubungan berkeluarga itu jalan sendiri-sendiri. Seakan-akan di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah rumah itu tidak ada nilai-nilai, tidak ada etik, kemudian tidak ada norma, tidak ada adab, yang dengan norma, dengan adab, dengan etika tersebut itu justru bisa merangkul semuanya gitu. Jadi no penting mah asal jadi gitu, jadi anak, jadi sakolana dan yang seterusnya gitu kan. Itu begitu, Bu. Ya. Ini juga Ustadz, banyak sih ya polemik ya sebetulnya mah. Terkait yang individu dalam keluarga itu sendiri ya. Batasan orang tua harus mengetahui karakter anak itu sendiri atau kehidupan anaknya. Apakah ada batasan tersendiri untuk orang tua, mana yang harus dia dapat info dari anaknya nih terkait masalah-masalah dan sebagainya. Termasuk mungkin ya batasan-batasannya deh Ustadz, sampai mana tuh batasan orang tua mengetahui, termasuk jodoh yang seperti itu, lain sebagainya. Ya, kalau saya memahami batas itu adalah sebagai norma yang harus dijunjung atau nilai-nilai yang harus dijaga di dalam sebuah keluarga. Misalkan membiasakan anak kalau mau bepergian, misalkan contoh selalu memberi penghargaan, penghormatan kepada orang tua, misalkan dengan cium tangan. Orang tua pun membalasnya seperti itu. Itu kan sebetulnya Islam sudah mengajarkan itu, tapi kembali kepada kita orang tua mau nggak menumbuhkan itu di tengah-tengah keluarga. Itu pertama. Kemudian misalkan membiasakan kepada anak bagaimana bergaul dengan lawan jenisnya gitu kan.
seharusnya anak menerima informasi itu pertama-tama dari orang tuanya itu, dan kemudian orang tua juga harus memberikan contoh gitu ya, dalam pergaulan itu harusnya seperti apa. Jadi kalau pertanyaannya ada batasan-batasan atau tidak, ya tidak seharusnya. Tidak ada ya. Okay. Jadi jangan ada hal-hal yang mungkin ya saya menangkapnya sebagai ada yang dirahasiakan di dalam itu salah satunya yang itu Ustadz tadi, ya. Dia sudah menemukan tambatan hatinya. Betul. Nih sementara ayah dan ibunya pun sudah mempunyai jodohnya. Betul. Gitu. Untuk menyatukan itu kan cukup berat. Betul. Yang dikhawatirkan kan nanti dalam pernikahannya begitu sudah diambil keputusan, contohnya komposan orang tua yang diambil jodoh dari orang tua, begitu sudah dijalani akhirnya menyalahkan dan lain sebagainya. Betul. Karena tidak seindah apa yang dibayangkan oleh anak itu. Nah seperti itu. Ya betul, karena saya banyak menemukan kasus yang seperti ini, Bu. Apa aja coba Ustadz? Jadi resep kalau dengar kasus teh. Masalahnya bukan hanya salah memilih pasangan gitu. Ternyata memilih pasangan di sini juga harus dipahami. Pasangan itu kan laki dengan perempuan. Saya banyak menemukan, karena kebetulan saya aktif di dunia kampus, mengajar sebagai dosen di kampus gitu. Saya banyak menemukan, tidak banyak sih, ada beberapa kasus. Satu misalkan hubungan antar laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, LGBT, kehidupan guys dan gay dan lesbi, ya itu kemudian sudah berduaan di kosan gitu, padahal tidak ada ikatan atau akad yang membolehkan hal itu gitu. Itu banyak terjadi, dan ketika saya bertanya kepada mereka, jawabannya adalah, apaan sih Pak ngeributin masalah kita, hal-hal kayak gini udah wajar Pak, udah normal. Dianggapnya gitu. wajar ya. Selalu pertanyaan pertama saya kepada mereka, kalau mereka menjawab seperti itu adalah, apakah orang tuanya tahu kalau Anda begini? Kalau orang tuanya tahu, berarti orang tuanya membiarkan Anda melakukan ini. Nah, tolong dijawab, saya bilang, apakah orang tuanya tahu? Rata-rata pasti tidak tahu. Nah, itulah kalau zaman kita mah dulu ya, namanya backstreet gitu Backstreet. Ya, tanpa sepengetahuan orang tua jalan gitu ya. Benar. Nah, justru disinilah harus dipahami bahwa berkeluarga itu tanggung jawab bersama. Anak bertanggung jawab menjaga muruah, kehormatan, martabat keluarga atau orang tuanya. Orang tua juga memuliakan anaknya, menghargai anaknya. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, jadi komunikasinya jangan satu arah, harus dua arah. Kayak saya sama Bu Wawa hari ini kan kita podcastnya enak Bu ya, TikTok kayak gini Bu ya. Jadi dua arah gitu, jangan searah. Yuk ke Cimahi, yuk ke Bandung gitu, nyambung. Gitu sih Bu. Betul. Ya. Banyak sekali nih kalau kita lihat ya kejadian-kejadian ya yang Pak Ustadz sampaikan. Bentar tadi, bentar, tapi Bu, ini boleh diminum ini boleh tuh, Bu? boleh. Boleh ya Bu ya. Enggak, saya jadi penasaran ini yang tadi Ustadz sampaikan terkait gimana? Ada seorang wanita yang nembak Ustadz. Tidak jadi istri kan? Betul. Enggak jadi istri ya? Enggak. Oh enggak. Di antara dua itu tidak ada. Tidak ada. Oh jadi di luar itu ya. Betul. Oh gitu. Dan ekspektasinya mendingan iya gitu yang sudah ada. Kalau saya justru Bu, awal saya menikah itu dicomblangin lah bahasanya, diperkenalkan oleh teman, dan prosesnya cepat sekali ya. Kenal di bulan November, menikah di bulan Maret. Gitu. Masya Allah, langsung ya cepet ya. Ya jadi itu keyakinan hati ya biasanya kan. Saya tuh selama ini selalu punya prinsip, dan selalu saya katakan kepada diri saya sendiri, bisa enggak ya saya itu suka dan jatuh cinta kepada seseorang tanpa saya pernah melihat fisiknya. Oh, Masya Allah. Itu yang sangat amazing gitu. Nah, itu. Masya Allah sekali. Saya selalu mengatakan itu, bisa enggak, saya bilang itu. Dan saya selalu berusaha untuk menjawab bisa, harus bisa. Nah, kenapa? Karena bayangan saya adalah kita bisa mencintai Rasulullah yang physically, secara fisik betul. Beliau tidak ada, tapi kita jatuh cinta kepada beliau. Karena apa? Karena kebaikan, karena akhlak pribadi yang baik ada pada beliau. Itu yang sering kali saya tumbuhkan pemahaman ini ya kepada para jamaah, kepada teman-teman gitu kan, kepada para mahasiswa, bahwa
bisa loh kita itu mencintai seseorang tanpa kita pernah berjumpa secara fisik dengan orang tersebut. Karena kita lebih suka dan jatuh cinta kepada kebaikan atau nilai-nilai baik tersebut. Jadi intinya Bu di sini adalah bahwa kebaikan akan bertemu dengan kebaikan atau yibuna litoyibat, bahwa yang baik dipertemukan dengan yang baik. Pun demikian sebaliknya al-khabisuna lil khabisat, yang buruk dipertemukan dengan yang buruk. Di sini bukan masalah fisik ya, tetapi tadi nilai-nilai baik. Jadi nilai-nilai baik itu oleh Allah akan dipertemukan juga dengan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang buruk juga akan dipertemukan dengan nilai-nilai yang buruk pula. Gitu Bu. Oke, betul. Ini langsung kita masuk ke rumah tangga ya. Mangga diminum dulu atau? Ya, boleh. Enggak apa-apa Bu. Iya. Enggak apa-apa nih. Maka Ustaz Datu balik sambil aja. Atur nuhun. Lupa Bu, lagi di bawah puasa. Menghormati Bu, nanti aja. Menghormati yang puasa. Yeah. Oke, tadi Ustadz secara fitrah keluarga itu sendiri, jadi bisa disampaikan secara lebih merangkum, spesifik. Jadi fitrahnya seperti apa dan bagaimana tadi Ustadz, sebelum saya melangkah ke pertanyaan yang lainnya. Ya, pertama peran mungkin ya. Saya seringkali mendapatkan bukan celoteh, anggapan di tengah-tengah masyarakat, terutama karena kita kan hidupnya di masyarakat Sunda gitu ya. Saya seringkali mendengar ada orang tua yang mengatakan, Pak Reza sarua keneh wae anak laki-laki sama perempuan gitu ya. Jadi intinya dipahami sebagai mau anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan sama aja, dan sama-sama manusia katanya. Saya selalu bilang laisa zakaru kal unsa, laki-laki itu nggak sama perempuan. Betul. Gitu. Bentuk fisiknya gitu. Fitrahnya betul diberi secara sempurna, tapi ada yang berbeda. Kecenderungannya pasti karakternya berbeda. Jauh banget. Nah, disitulah kembali tadi kepada hadis Nabi bahwa setelah bayi itu lahir, kata Nabi kembali kepada orang tuanya. Yang pertama adalah orang tua biologisnya. Apa yang akan dilakukan oleh orang tua pertama-tama kepada anaknya setelah dilahirkan? Wah, tentu banyak rencana, banyak cita, banyak agenda yang sudah tertulis lah. Nanti anak-anak saya akan dibentuk, akan dididik seperti ini sehingga nanti kelak seperti A, seperti B, seperti C dan yang lain sebagainya. Oke, itu semua silahkan. Namun jangan lupa bahwa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di dalam sabdanya, "Kullu mauludi yuladu alal fitrah." Yang dimaksud fitrah di situ adalah bahwa ruh yang ada di dalam anak atau diri anaknya itu, ruhnya itu kan pernah hidup di alam ruh. Betul. Sedangkan di alam ruh ruh anaknya ini sudah mengenal Tuhannya itu adalah Allah. Jadi sebetulnya seperti ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ruh yang ada pada anak kita tadinya dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, makanya jika dikembalikan kepada ayat atau hadis ini adalah bagaimana komitmen suami istri, niat awal sepasang suami istri menjamin bahwa anaknya ini sejak dikandung, dilahirkan sampai nanti kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagaimana fitrah awal atau fitrah asalnya. Fitrah asalnya yang itu sebut. Iya, Ustaz, ini saya punya rekanan nih ya, teman gitu. Jadi dulu itu teman saya ini sudah menikah, namun suaminya itu keluar batas. Dalam artian dia punya simpanan gitu ya. Selingkuh lah istilah nama ya. Anaknya 4 kalau nggak salah, anaknya 4 dan masih kecil-kecil. Betul. Akhirnya karena rasa sakit hatinya, jadi akhirnya mendoakan kepada suaminya tersebut dengan yang tidak baik gitu ya. Karena sakit hati, karena anaknya masih kecil-kecil dan sebagainya. Nah, singkatnya suaminya itu meninggal, tabrak dan sebagainya. Tapi dari situ rasa sakit hati seorang istri, dia enggan untuk menikah kembali. Salah satunya takut terulang kembali. Betul. Karena traumanya seorang perempuan kan sangat berasa sekali kalau mengalami hal itu. Sampai sekarang pun.
Betul. sampai akhirnya punya cucu dan sebagainya. Betul. Nah, sikap menutup diri itu sendiri, ini Pak Ustadz, apakah dalam Islam bagaimana? Diperbolehkan untuk menutup diri jadi tidak mau nikah lagi dan lain sebagainya karena saya takut dan saya sakit hati telah mengalami hal itu. Bagaimana itu menyikapinya? Apakah sebaiknya menutup diri, membuka diri juga atau kembali ke karakter orang tersebut? Kalau memahami agama, maksudnya dia akan mencoba membuka kembali. Seharusnya itu bagaimana untuk disikapi seorang wanita seperti ini? Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang harus menjadi pertanyaan bersama adalah apa yang menjadi sumber putusan ibu ini memilih untuk tidak menikah. Apakah wajarkah atau tidak gitu. Karena dalam pandangan Islam tidak ada larangan sama sekali bagi sepasang suami istri yang telah berpisah, telah bercerai untuk kemudian membangun kembali rumah tangga dengan pasangan yang berbeda gitu. Nah, jika berbicara masalah seseorang itu trauma, Islam menawarkan healingnya gitu kan, menawarkan tawaran untuk bukan menghilangkan tetapi mengobati menterapi trauma ini bagaimana, karena walau bagaimanapun harus diarahkan kepada yang lebih positif. Positif dalam pengertian yang lebih bermanfaat. Andai kata mungkin pilihan hidupnya saya memilih untuk tidak menikah lagi gitu, dan saya ingin hidup saya untuk mendidik anak-anak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal niatnya baik sah-sah saja ya mungkin ya. Karena saya khawatir begini, nanti sikap atau sifat trauma ini dinormalisasi ya untuk seseorang untuk tidak menikah kembali, meskipun memang tidak bisa diabaikan. Artinya kalau memang trauma ini sebagai gejala mental atau gejala kejiwaan yang sifatnya negatif, berarti sesuatu ini adalah yang tidak baik dong untuk diri kita gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, tentu ya harus dicarikan solusinya. Gitu kan. Karena contoh ada di antara istri-istri Nabi. Bahkan ketika dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi ditinggal wafat oleh satu suami atau dua suaminya yang terdahulu dan yang lain sebagainya. Namun ini tidak harus menjadi penghalang ya, menjadi kendala seseorang untuk berumah tangga kembali. Bagaimana kalau solusinya begini Bu? Solusinya adalah dia berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, beri hamba pahala terbaik dari ujian apa yang sudah atau sedang hamba hadapi ini, dan hamba meminta kepada Engkau penggantinya yang lebih baik. Itu terjadi pada kasusnya Ummu Salamah ketika ditinggal oleh suaminya Abu Salamah karena syahid di medan perang. Pengakuan Ummu Salamah pernah mendengar bahwa Nabi itu pernah berdoa ketika ditimpa suatu musibah, di mana doanya Nabi meminta kepada Allah agar diberi pahala atas musibah yang dihadapi, dan sekaligus Nabi meminta agar diberi penggantinya yang lebih baik. Nah, berdoa itu jawabannya kan bisa jadi case by case, artinya oleh Allah dijawab tuh diganti dengan yang lebih baik gitu ya, langsung artinya. Tapi doa itu tetap berlangsung dan dimungkinkan sampai orang yang berdoanya meninggal tapi tidak kunjung berjodoh misalkan juga itu memungkinkan juga. Tapi yang jelas doa itu investasi, artinya bagaimana cara kita sekarang lebih menjadi positif aja Bu, energinya lebih semangat lagi gitu, berusaha untuk menghealing traumanya gitu kan, dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Kalimat yang positif di sini maksudnya adalah harapan atau doa yang terbaik diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan harapan mendapat pengganti. Pengganti di sini bisa jadi pasangan hidup atau kehidupan yang lebih baik lagi dan yang lain sebagainya. Gitu. Kalau saya mendengar cerita beliau sih sangat, karena itu menimpa seorang perempuan gitu, jadi kita tuh turut merasakan. Karena kejadiannya itu kan tidak bercerai, maksudnya dalam keadaan dalam rumah tangga. Oh, betul. Seperti itu. Jadi lukanya itu ya pasti berasa betul, luka sekali. Akhirnya ya dia damai dengan kesendiriannya, yang penting saya membahagiakan anak-anak. Ya boleh saya bilang itu, kalau itu keputusannya, ambil saja. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah tidak menikah tapi membesarkan anak-anak dan cucu gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi ya mungkin itu yang terbaik ya mungkin ya. Ustadz, ada tips enggak nih untuk para gadis atau para bujang nih, kalau misalnya dalam menikah kan bukan hanya melihat fisik saja ya, karena kasep jadi cepot-cepot pengen gelis dan sebagainya gitu ya. Selain yang sudah disunahkan oleh Rasulullah ya, kalau menikah kan cari yang soleh dan lain sebagainya. Tip-tip tersendiri ada nggak di luar itu? Maksudnya cari yang apa ya namanya? Kadang kan kalau pilihan orang tua yang bertanggung jawab tapi kan belum menjalani. Seperti itu. Jadi tip-tips tersendirinya ada nggak ya? Tipnya banyak-banyak aja, sering-sering momen-momen bersama dengan orang tua aja, orang tua, dengan ayah sama ibu. Jadi kalau misalkan seorang anak gadis dia merasa sedang didekati nih oleh seorang pemuda gitu, ya dia harus cerita terbuka gitu. Misal dia nggak tahu nih cara ngadepinnya harus seperti apa gitu. Jangan cari di YouTube, jangan cari di media sosial. Cari jodoh. Kalau ada laki-laki mendekati harus apa ya yang saya lakukan, carinya di medsos, di Instagram, di Facebook dan yang lain sebagainya. Oh, kalau begitu ada something wrong nih, ada yang salah dengan pola komunikasi dengan orang tuanya. Apakah orang tuanya galak, segala ini nggak boleh, itu nggak boleh dan yang lain sebagainya, atau bagaimana nih? Makanya tadi kalau saya secara pribadi komitmen bahwa poin pertama dan utama di dalam berkeluarga itu ada di komunikasi. Gitu. Jadi mau seberat apapun, misalkan suami kehilangan pekerjaan gitu kan, istri mungkin dalam kehidupan bertetangga dibully oleh tetangganya, atau mungkin anaknya ada masalah di sekolahnya, selagi bisa dikomunikasikan bersama, dan tentu kita tidak boleh mengabaikan Allah, kita minta solusinya juga sama Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini seperti apa. Jadi tipsnya dari saya bagi anak-anak ya yang sedang berada di usia remaja hari ini, lagi galau-galaunya galau-galaunya menentukan pilihan. Saya sering bilang rasa itu seharusnya tidak datang hari ini di waktu yang tidak tepat. Tapi rasa itu ternyata datangnya lebih cepat gitu. Dan dalam kondisi saya belum siap. Ini harus bagaimana? Betul. Nah, apabila ini sedang terjadi pada anak-anak kita atau siapapun mereka yang dekat dengan kita, ya statusnya remaja belum menikah, sedang galau dengan virus merah jambu gitu kan. Selalu kedepankan apabila ada orang tua, berbicaralah dengan orang tua, komunikasikan dengan orang tua dengan besar harapan orang tua bisa merangkul anaknya, mendekatkan anaknya gitu kan, terutama dalam hal ini mendekatkan anak-anaknya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian mungkin saya rangkumkan ya Pak Ustadz, inti dari pondasi keluarga itu adalah komunikasi. Setuju Bu Awa. Jadi komunikasi itu keterbukaan semua ya. Betul. Di antara suami istri, anak dan ayah atau anak dan ibu. Betul. Begitu juga dengan saudara laki-laki atau perempuan, tetap komunikasi ya. Betul. Makanya kita suka senang ya kalau lihat ada yang adik kakak berbarengan. Betul. Terus ayahnya menggandeng anaknya perempuan. Masya Allah, saya senang deh lihat Ustaznya kalau seperti itu, nyaman. Jadi anak itu ada pelindung. Betul. Gitu ya, ibunya menggandeng anak laki-lakinya. Betul. Ada pelindung juga bagi ibu. Nah jadi, itu Bu Wawa, kalau memotong Bu Wawa, jadi kalau bagi saya itu namanya mother and father complex. Jadi mother and father complex. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan itu jika memasuki masa buluh awal, baligh awal, sebaiknya kalau dilakukan silang ya. Kalau anak perempuan kepada ayahnya, kalau anak laki-laki kepada ibunya. Gitu. Jadi agar anak perempuan kita itu ketika tumbuh remaja, dia kan agak caper ya cari perhatian dari lawan jenis. Nah diharapkan
dia cari perhatiannya itu dari laki-laki, itulah sosok ayah. Sosok ayah. Aku Begitupun betul. laki-laki itu kan jadi manja ya, ingin diperhatikan, Betul. ingin mendapat pujian, ingin dapat penghargaan. Kan bawaan naturnya anak laki-laki Betul. itu kan begitu. Perhatian makanya Nah, mah. harapannya adalah yang memberikan pujian, yang merangkul ketika bersedih, ingin bermanja-manja itu ada ibunya. Pokoknya aku nanti dapat istri pingin seperti ibu kan gitu Nah, ya. setuju itu Kayak yang gitu. dimaksud Wawa, setuju Betul. benar. Anak perempuan juga gitu ya. Betul. Pokoknya nanti aku senang, aku tidak perlu laki-laki dulu untuk sekarang, tapi ada figur seorang ayah. Ayah, yang ngasih coklat ayah. Ayah. Valentine sudah ayah. Yang ngasih bunga ayah. Ayah. Itu. Jadi alhamdulillah cukup seru juga nih Ustadz. Ya. Banyak sebetulnya tapi waktu juga yang membatasi kita Betul, ya Ustadz. betul. Sebetulnya masih banyak kasus-kasus dan sebagainya. Namun alhamdulillah itulah pembahasan kita hari ini para wargi podcast Pusdai Jawa Barat. Kita bisa menjadi inspirasi dan tambahan ilmu buat kita semua untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk episode kali ini kita jika bermanfaat untuk para wargi semua, untuk masukan, saran atau kolaborasi bisa menghubungi kami melalui Instagram kami Pusdai Jabar, email kami yaitu pusdaijabar@gmail.com. Jadi mudah-mudahan ini ke pertemuan kita kali ini Ustadz bisa memfollow up kembali ya nanti ya, follow up ya. Harus Bu. Harus ada tema-tema yang lebih menarik nanti ya. Ya. Kita cari yang lebih spesifik dan lebih khusus terhadap orang yang bersangkutan atau bukan orang ya, subjek yang bersangkutan maksudnya gitu ya. Betul. Oke, sampai jumpa para wargi Daily Podcast Pusdai, tetap produktif dan tetap terus belajar. Jangan lupa Pusdai Jabar Solusi Umat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami. Oke, sehat selalu. Salam baktos ke ibunya. Insyaallah. Oke.